Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arisyono di podcast Inspirasi. Hari ini saya kedatangan tamu dari Salatiga. Sebelum nanti saya akan berbincang-bincang, boleh kenalan dulu mbaknya namanya siapa? Oke. Sekolah di mana mbak? Di PKBM Tunas Harapan Salatiga. PKBM Tunas Harapan Salatiga. Iya. Sekarang kelas 12. Kelas 12. Iya. Oke, semangat ya. Oke. Masnya namanya siapa mas? Perkenalkan, nama saya Karim Abdul Jabbar. Sekolahnya sama. Sekolahnya sama. PKBM Tunas Harapan. Iya. Oke. Pendengar semuanya atau pemirsa semuanya, Mbak dan Masnya ini adalah peserta Jambore tingkat Jawa Tengah di Politeknik Banjarnegara yang sengaja kita panggil karena kita terinspirasi sama yang bersangkutan atau Mas dan Mbak ini. Selain sekolah, Mbak dan Masnya ini adalah seorang pengusaha. Artinya hari-harinya ini bisa mengatur waktu antara sekolah dengan usahanya. Saya pengen tahu deh ceritanya dari Mas dulu lah. Hari-harinya selain sekolah di PKBM itu usahanya apa Mas? Kebetulan saya kan punya angkringan tapi juga semi kafe, lebih ke udah nggak kayak angkringan yang tradisional biasanya yang pakai tenda itu. Jadi angkringan tapi semi kafe, berarti banyak lampu-lampu seperti konsep yang disukai anak muda itu, kafe outdoor. Oke. Nah ya, jadi kalau pagi siang itu lebih ke persiapan, terus ngelihat pembukuannya anak-anak di malam gimana ya, ngurusin. Terus nanti kalau misalkan Kamis Jumat Sabtu kan berarti kan saya harus dari pagi harus dikerjain, siangnya sekolah. Pagi ngecek usahanya mulai dari persiapan sampai dengan hasil keuangan jualan semalam kayak gitu. Terus siang panjenengan harus sekolah di PKBM. Ya. Oke. Terus malamnya jualan, panjenengan jualan juga. Saya kadang kalau memang anak-anak memang nggak ada yang lagi bulan kok tiba-tiba mendadak harus libur, ya saya mau nggak mau yang gantiin saya. Tapi kalau itu juga kalau mereka bisa masuk semua ya saya nggak, ya saya cuma di sana gitu. Motivasinya apa mas? Kamu kan sekolahnya di paket C ya? Paket C. Paket C. Bukan karena kamu nggak diterima di negeri lulus sekolah di paket C kayak gitu kan? Enggak. Ya coba cerita deh sama kita pengen tahu. Kebetulan saya tuh kan emang orangnya dari dulu tuh nggak suka yang namanya formal, kayak kayak yang sekolah seragaman terus gimana itu, kayak kadang tuh pasti kepikiran kayak aduh seragammu kotor apa, nanti besok susah nyucinya, terus kalau dipakai di artinya saya menangkap panjenengan lebih suka sekolah, tetap sekolah tapi dengan yang tidak formal kayak iya, gitu. Terus seragam masih bebas gitu ya. Oke. Terus motivasi kamu itu usaha itu dulu mana? Atau lebih dulu mana antara usaha dengan sekolah kamu? Itu kan dulu bapak yang ngawalin. Ya kan bapak sekarang nggak ada, jadi saya ngurusin. Berarti usaha ini adalah keluarga ya? Iya. Kamu nerusin usahanya bapak iya. Dulu. Oke. Harapan kamu ke depan apa? Semoga bisa lebih berkembang lagi sih usahanya. Tapi jangan lupa sekolahnya gitu ya. Oke. Banyak pengusaha juga ya. Bantu mama di rumah. Di bidang apa nih usahanya? Yang kecantikan, salon. Kecantikan, salon kecantikan. Iya, salon kecantikan. Dari treatment orang, terus potong rambut. Ya. Potong rambut. Kayak model-model nggak sih? Kayak rias rambut kayak gitu nggak sih? Iya, potong rambut. Yang rambut aja. Tapi khusus untuk perempuan muslimah. Iya. Oke. Gimana cara kamu ngatur waktu? Ya
salon kan nggak mesti ya Pak, kadang rame kadang enggak, tapi sekali rame banget ya. Kalau sepi ya nggak sepi banget, paling sehari 1 orang 2 orang 3 orang cuci cato, apa smoothing, apa potong rambut, apa body spa kayak gitu sehari. Kamu pernah ngamati nggak orang yang datang lagi kayak gitu? Pernah datang lagi ini bukan karena dari salon sini, awalnya dari salon lain, potongannya jelek, datang ke rumah minta dibenerin potongan. Oh, sudah dipotong malahan minta dibetulkan untuk potongannya. Dia dibenerin sama mama, iya yaudah mau potong gimana, ya ini dirapiin aja Mbak, terus dirapiin potongannya hasilnya bagus, senang pelanggannya. Oke, artinya kalau dari salon lain saja itu minta dibetulkan karena dia cocok di situ, berarti yang sudah ke situ nanti balik lagi dong ke salon panjenengan itu. Balik lagi Hanya rata-rata. lebih terkenal dari potongan rambutnya di Salatiga. Ada orang cocok suka sama potongannya. Oke. Excellent service seorang pengusaha untuk bisa mendatangkan klien bahkan atau pelanggan bisa datang lagi, gimana sih Nek, kamu pengalaman? Kalau pengalaman saya pakai aplikasi yang buat pemasaran toko apa kayak buat segala macam, pakai aplikasi Jogjoy. Nanti dipasarkan, ditaruh di Instagram, di Google, jadi segala macam. Jadi kayak diperluas lah Pak. Berarti yang potong nggak cuma dari Salatiga kan gitu loh. Kadang bisa home care Pak, untuk Jakarta, Semarang, Jogja. Ke Jakarta hanya untuk motong rambut. Seriusan itu? Cuma buat body spa, potong rambut, buat perawatan semua badan. Oh gitu. Berapa itu kalau dipanggil misalkan dari Salatiga ke Jakarta gitu paketnya? Itu mama sih Pak, 5 sampai lebih lah kok. 5 Yang bayarin juta. dari itu. Satu orang? Iya, sekali tiket. Oh itu kalangan nano ya, kalangan menengah ke atas harusnya ya. Anggota semua Pak. Kan dulu ya. Anggota maksudnya? Iya, anggota polisi, tentara kayak gitu. Oh gitu. Iya. Oh, mereka suka perawatan. Iya. Kan buat istrinya. Oke. Oh buat istrinya sih Pak polisi Iya, tentaranya itu dipanggil. dipanggilkan orang yang untuk servis ya, untuk kesehatannya, Iya. untuk kecantikannya gitu Iya, kan. seperti itu. Oke. Rata-rata mereka kembali lagi gimana caranya? Karena mungkin cocok, suka sama hasilnya, jadi dihubungi lagi, minta Mbak nanti datang ya ke sini, saya undang gitu. Oh iya baik, gitu. Nanti ini alamatnya ini. Kebetulan saya udah pindah rumah dinas Mbak. Oh iya nggak apa-apa, di mana? Sekarang udah di Jogja sih Pak. Sekarang di Pindah Jogja? di Jogja. Ya. Buka cabang baru di Jogja atau? Bukan buka cabang, lebih ke orang yang sering home care itu rumahnya udah pindah di Jogja di Kapolres Lab. Oh iya iya. Oh itu langganan, terus akhirnya pas tugas di Jakarta dipanggil di Jakarta. Sekarang di Jogja pun dipanggil ke Jogja. Oke. Kamu sudah bisa ngatur waktu ya, berarti antara sekolah kamu dengan mengikuti usaha walaupun itu masih atas nama ibu kamu, Iya. ya kan? Nah, ada pesan nggak untuk teman-teman yang misalkan selesai SMP ini belum bisa sekolah karena terkendala waktu, mungkin terkendala biaya atau yang lain kayak gitu? Nah, menurut kamu gimana? Ya mungkin bagi yang belum atau nggak bisa masuk di formal, bisa masuk di non formal. Semua sekolah itu sama aja, tergantung niat kita untuk belajar. Gitu sih oke. Pak. Ada nggak harapan atau cita-cita kamu setelah nanti lulus kamu akan kuliah kayak gitu? Kayak gini kan kampus juga nih di Banjarnegara. Ada. Kamu punya cita-cita nggak? Apa gitu, jadi apa? Ya pramugari. Pramugari. Pramugari, sekolah pramugari di mana ya Mbak? Di Jogja ada ya. Oke, ada itu sekolah pramugari ternyata. Kamu apa Mas? Punya cita-cita apa setelah lulus nanti? Saya tetap jadi pengusaha sih. Pengusaha saja. Iya. Oke, berarti temurun dari orang tua, dilanjutkan kamu, ternyata kamu punya nyaman. Nyaman. Iya. Terima kasih Mbaknya sudah mau hadir di tempat kita di kampus Politeknik Banjarnegara. Jangan lupa nanti sampai rumah bercerita yang baik-baik tentang kampus kita di sini di Politeknik Banjarnegara. Kalaupun ada anak yang mau sekolah melanjutkan setelah paket C, di sini sangat menerima.
teman-teman yang dari ACC, baik nanti di kebidanan ataupun di agroindustri ataupun kesehatan lingkungan. Dan kita punya program yang paling keren namanya internship, ya, program yang sangat cocok untuk seorang pengusaha. Kuliah semester 1, 2, 3, 4 itu gratis, ya, tanpa biaya. Nanti semester 5 dan 6 kita berangkatkan ke Jepang. Hasil dia magang di Jepang untuk membayar 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Masih punya uang bisa untuk sanggup pulang. Kalau berangkat lagi ke Jepang boleh, kalau misalkan mau di Indonesia juga boleh, kayak gitu. Artinya sudah dia punya ijazah, dia punya keterampilan dan punya pengalaman naik pesawat ke Jepang ataupun dengan situasi pekerjaan di Jepang, ya. Minta tolong nanti disampaikan ke teman-teman yang lain. Oke, seperti itu kali ini pemirsa semuanya, podcast kita mudah-mudahan membawakan berkah manfaat. Selalulah punya inspirasi agar kamu bisa menginspirasi. Salam inspirasi.